Assalamualaikum anak-anak. Ya, bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa di pagi hari ini, Ibu ingin Hanan, silakan untuk memimpin doa. Ya baik, teman-teman semua, sebelum pembelajaran hari kedua Ya, amin ya. Terima kasih Hanan. Selanjutnya Ibu ingin mengasensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Hanan, hadir Ibu. Dira, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Wah, Ibu lihat ini kelas bersih banget nih. Siapa yang pagi-pagi hari ini sudah membersihkan kelas? Ini keren banget. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih anak-anak sudah membersihkan kelas. Jadi kan enak nih kita memulai pembelajaran dengan kondisi bersih dan nyaman seperti ini. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Adakah yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas materi apa? Ada masih ingat? Masih Ibu. Ayo siapa? Silakan Mazai. Di awal revolusi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mazai. Kita tadi masih ingat, keren banget ya. Betul sekali anak-anak. Pada pertemuan kemarin kita membahas materi pergolakan di awal revolusi. Maka pertemuan selanjutnya sekarang ini membahas materi perjuangan diplomasi perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 1945. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya nih, yang pertama Ibu ingin kalian bisa mengidentifikasi isi perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Yang kedua, Ibu ingin kalian membandingkan dampak kedua perjanjian ini. Yang ketiga, yaitu Ibu ingin kalian menyampaikan pendapat mengenai efektivitas diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan ice breaking games terlebih dahulu nih. Silakan anak-anak berdiri untuk biar kalian makin fokus. Main ice breaking. Ya, ini baris ya ke depan sini. Baris ke depan. Ayo anak-anak. Ya. Yuk. Ya, ice breakingnya seperti kemarin, yaitu tepuk kelipatan 2. Jika kalian mendapatkan angka ganjil, kalian sebutkan angkanya. Kalau misal kalian dapat angka 2 genap, itu kalian tepuk tangan. Apa dapat pahami? Ya, oke. Ibu mulai dari hari kanan Ibu, dari hari kanan Ibu. Enggak, 1 sebutkan aja. 1, 3, 6. Ulang lagi dari arah Hanan. Fokus. Dari Hanan. 3. Sekali lagi. Sekali lagi dari arah 5, 7. ya. Bener. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan dulu kembali anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Berarti udah fokus nih untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Menurut kalian, apakah jalur diplomasi ini mengapa milih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa berjawab? agar Indonesia mendapatkan kemampuan dari general itu. Mungkin ada yang lain? Ya, agar konflik dengan Belanda itu diselesaikan secara perundingan Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Konita dan Hanan. Ya, betul sekali ya. Jadi jawaban kalian tadi ini menjadi materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Ya, selanjutnya. Ya, jadi benar ya anak-anak. Setelah Indonesia merdeka kan Belanda ini masih ingin sekali menguasai Indonesia ya. Jadi oleh karena itulah Indonesia ini berjuang tidak hanya melalui perang saja, tetapi melalui jalur diplomasi. Terutama perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946. Untuk isi perjanjian Linggarjati ini juga Belanda ini mengakui RI ini secara de facto yang meliputi Jawa, Madura dan juga Sumatera.
Untuk ini juga ada hanya dibentuk KRIS untuk tokoh Indonesianya yaitu Sultan Syahrir, dan dampaknya Indonesia ini memperoleh pengakuan de facto dari Belanda ini. Untuk juga ini kenapa hasil dari perjanjian ini masih menimbulkan perdebatan dikarenakan Belanda ini masih memiliki pengaruh. Terus selanjutnya ya, selanjutnya itu perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948. Untuk tokoh Indonesianya itu Amir Syarifuddin. Dari isi perjanjian Renville ini adalah Indonesia ini harus menarik pasukan dari wilayah pendudukan Belanda. Selanjutnya itu juga dibentuk garis Van Mook, dan dampak dari perjanjian ini juga wilayah RI ini semakin sempit. Untuk juga posisi Indonesia ini semakin lemah dan ada banyak wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Oke, Ibu ingin bertanya nih, menurut kalian perjanjian manakah yang lebih menguntungkan Indonesia? Apakah perjanjian Linggarjati atau perjanjian Renville? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ira. Kenapa tuh? Kenapa kalau mau pilih? Indonesia ini memperoleh pengakuan de facto dari Belanda. Mungkin ada yang lain? Bu, Ya, silakan. karena dibanding Linggarjati dan perjanjian Renville, yang paling menguntungkan Indonesia adalah perjanjian Linggarjati, karena di Linggarjati menguntungkan wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia lebih banyak dibanding di perjanjian Renville. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ira dan juga Mara. Lalu sekali, kalau kalian sudah paham nih, sudah paham Ibu ingin bentuk kelompok, ya kalian bisa scan dulu. Untuk kelompoknya berpasangan ya anak-anak, di sebelah rekan kalian saja. Salah satu aja mungkin yang ini yang isi. 4, 2. Apa Ya. Apa persamaan kedua Ya. perjanjian? Apa perbedaan? Satu aja nggak apa-apa yang isi. Ya, silakan isi. Ini kita ngisinya langsung nulis. Ya, langsung bisa langsung diketik. Di komentar ya? Ya, Nih. Gini. ya. Di situ ada nama kelompoknya nggak sih? Oh, Nagraya. Bisa? Ini ada jawabannya nggak sih, Bu? Ini diisi satu-satu. Ya. Apa persamaan dua perjanjian? Oke, karena waktunya cukup terbatas ya anak-anak, maka Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit. Bisa? Bedaan. Ibu jangan. Namanya beda. Udah bisa? Nggak bisa, Bu. Ibu nggak ada foto, Bu. Bubun dong, Bubun. Coba Bubun Scan. Perwakilan aja yang nge-scan. Ya. Sudah anak-anak? sabar lagi, Bu. Bu. Sudah? Ini apa Ibu maksudnya? Ini nggak usah. Selesai aja. Ya. Oke, sudah? Semuanya ya, Bu. Terus Perbedaan. apa perbedaan apa? Perbedaan perjanjian Renville dan Linggarjati. Oke anak-anak, selanjutnya presentasi ya. Nggak apa-apa, selesai gak selesai. Ayo. Itu kelompok Ayo. mana selesai Bu katanya? Ayo kalau Mara. Ayo perwakilan saja. Mara, Konita, ayo. Maju. Aku Ya. ready. Ya, untuk Mara ini Dede. untuk Mara membahas apa tadi? Persamaan. Silakan. Siapa dulu? Ya, Aku kesamaan kan? ya persamaan. Persamaan dong. Bersamaan dari perjanjian diplomasi Indonesia ini adalah sama-sama memperjuangkan untuk memerdekakan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.
Ya, Hanan perbedaannya. Perbedaan itu ada wilayah de facto Ibu, terus itu Linggarjati mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kalau Renville itu mempersempit jadi hanya Jawa dan Sumatera karena adanya garis pamuk. Kalau lokasi dan mediator Linggarjati ditandatangani di Kuningan, Jawa Barat. Mediatornya Inggris, kalau Renville itu ditandatangani di atas Ya, kapal perang US ya, Renville. udah. Ya cukup, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian juga Mara. Ya betul sekali anak-anak. Jadi kesimpulan dari ini tuh perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville ini menjadi bagian dari perjuangan diplomasi walaupun dampaknya berbeda ya anak-anak. Nah selanjutnya untuk nah Ibu ingin memberikan tugas nih evaluasi, silakan scan. Ini mandiri ya anak-anak untuk melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi hari ini. Bisa gak? Ih, lucu banget. Nah di situ itu kalian bisa apa namanya? Gini, animasi. Ya ubah nama kalian ya, nama asli. Gimana caranya nih? Oh, nge-like lagi. Ya silakan scan dulu. Ibu sabar dulu, kalau bisa pertanyaan. Jangan dijalanin dulu. Bisa gak? Aku nggak ada kabelnya. Ibu namanya gimana, Bu? Di animasi di profil nih. Aku jadi cinta. Nah, Oh ini. ya. Kalian kalau bisa pengen menjawab soal itu harus ke apa sih, ke bagian wortel. Ya silakan, bisa kan? Oke, jawab pertanyaannya. Pertanyaannya gimana Ibu? Nomor berapa? Jawab. 15. Jalanin ke nih ke arah wortel. Nah, tuh jawab. Bisa? Maju ke arah wortel. Nih. Ya, bisa kan? Arah wortel. Aku belum ada jawaban. Ya. Anjay. Anjay. Sudah? Menerpa. Sudah semua? Bisa gak? Bisa. Bisa. Salah satu. Benar. Sudah semua? Oke. Setelah Ibu lihat kalian sudah memahami banget nih dari materi hari ini. Selanjutnya nih, Ibu ingin bertanya pada kalian. Apa yang kalian pelajari pada diplomasi hari ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya mau jawab Silakan Mara. tentang kesimpulan belajar tentang diplomasi kali ini. Kita belajar betapa pentingnya perang secara negosiasi dan bertukar pikiran juga lewat diplomasi, dan tidak kalah pentingnya seperti perjuangan melalui militer. Ya. Selanjutnya ada yang lain, pendapat lain? Aku sepakat dengan Mara Ibu. Berapa tuh? Jelasin. Karena diplomasi, karena kan sebelumnya Indonesia itu belum mendapatkan pengakuan dari negara-negara, kami cuma dari waktu dan tidak meminta pengakuan semoga dari negara-negara lain. Ya, tepuk tangan untuk Mara dan juga Darlin. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi, menurut kalian apakah jalur diplomasi ini menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi 1945? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang lain, jangan marah lagi. Ya, silakan Mazai. Iya Bu, karena melalui diplomasi gitu Indonesia itu dapat memperoleh kekuasaan internasional pada saat ini. Ya, mungkin ada yang lain, pendapat lain? Siapa, ayo? Ada lagi? Silakan Mara. Iya, perjalanan diplomasi ini cukup efektif, apalagi dilaksanain di era sekarang ya, karena dinilai lebih manusiawi daripada perang-perangan bersenjata.
Oke, tepuk tangan untuk Mazai dan juga Nara. Oke, karena kalian sudah mempelajari materi hari ini, adakah yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ada yang ingin membantu Ibu? Ya, silakan Dira. Ya. Ya, selanjutnya ada yang berpendapat kembali? Ada yang bisa bantu Ibu lagi? Cukup. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Dira. Ya, jadi kesimpulan pada materi pembelajaran ini adalah setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia ini tidak hanya melalui perlawanan fisik saja, tapi juga melalui jalur diplomasi. Jadi perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville ini menjadi bukti bahwa diplomasi ini digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan serta memperoleh pengakuan internasional. Meskipun hasil kedua perjanjian ini tidak selalu menguntungkan Indonesia, perjuangan diplomasi ini tetap menjadi langkah penting dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Oke, anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan kalian tugas nih. Silakan untuk scan kembali anak-anak. Ini LKPD. Dan ini dikumpulkannya malam ini ya anak-anak, secara soft file aja. Soft file nanti dikumpulkan, dikolektifkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas kasih ke Ibu. Oke, jangan lupa dikerjakan. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Oke, karena jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, karena di awal sudah dengan doa, maka ditutup dengan doa juga. Dari itu, yang memimpin doa ketua kelas, silakan Hanan. Baik, sebelum pulang ke rumah masing-masing yang pada kita dan agama dan masing-masing berdoa dimulai untuk berdoa. Amin. Ya, terima kasih Hanan. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.